Setelah si musafir bertemu dengan si pemilik kebun, dia pun bertanya kepada si pemilik kebun tersebut, "Siapa namamu?" Kata si musafir tersebut, "Fulan." "Mengapa bertanya tentang namaku?" kata si pemilik kebun. "Saat aku sedang berjalan di padang pasir, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit," katanya, "yang memerintahkan hujan untuk menyirami kebun milikmu. Dan tidak lama setelah suara itu pun turun hujan dengan derasnya." Nah, seperti pada pagi hari ini hujan telah turun di sekitar kita. Mudah-mudahan hujan ini membuat kota kita menjadi indah, menjadi sejuk dan damai. Salam buat Amang Jidi, mudah-mudahan Amang Jidi sehat walafiat selalu. Lanjutkan ceritanya, "Mungkin karena aku sering sedekah," kata pemilik kebun tadi. "Sepertiga tanaman yang tumbuh dari kebunku, sepertiganya aku buat makanan bersama keluargaku, dan sepertiganya lagi aku biarkan," jawab si pemilik kebun tadi. Anak-anak bapak yang ada di rumah atau adik bapak yang sedang mendengarkan cerita singkat ini, di dunia ini adalah tempatnya untuk mengumpulkan pahala kebaikan, nah, untuk bekal kita nanti saat kembali kepada Sang Pencipta. Salah satu amal kebaikan yang sangatlah Allah cintai adalah bersedekah. Adik-adik atau anak-anak bapak yang ada di rumah semua harus tahu bahwa dalam harta yang kita miliki atau yang kita dapatkan itu terdapat banyak atau terdapat bagian daripada hak-haknya anak yatim piatu, orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkannya. Karena itu anak-anak bapak yang ada di rumah semua, rajin-rajinlah bersedekah, karena Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari yang kita sedekahkan itu, dan Allah Maha segalanya. Kemudian kita lanjutkan kisah seorang sahabat. Nah, ini yang mungkin anak-anak bapak di rumah jarang mendengarnya, yaitu tukang semir sepatu, kemudian naik haji dari hasil menyemir sepatunya. Nah, kok bisa? Kita ikuti ceritanya. Jadi salam dulu buat Kakak Ratna, Ratni yang sedang menonton. Ini ada juga Arifin sedang menonton. Ada Andi Najwa Muslimah sedang menonton. Juga ada Abang Jidi yang ada di rumah. Semoga Abang Jidi sehat walafiat selalu. Jangan lupa. Tapi ini hujan gak bisa main bola ya Abang yang Jidi ya. Selanjutnya ada tukang semir yang soleh mendapatkan derajat haji yang mabrur. Ini luar biasa. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang miskin, dan ia hanya berprofesi sebagai tukang semir sepatu. Jadi pekerjaannya setiap hari itu menyemir sepatu. Nah, kemudian walaupun dia orang yang miskin, orang yang tidak punya, jadi dapat sehari buat makan sehari, bahkan kadang-kadang tidak dapat maka tidak makan. Walaupun ia miskin, ia sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah prinsip. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun, apapun keadaannya, tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kebanyakan orang-orang yang lain, ia juga sangat bermimpi agar bisa naik haji pada suatu hari nanti. Masya Allah. Jadi cita-cita. Jadi punya cita-cita agar kelak bisa naik haji. Apapun pekerjaannya, pedagang, tukang ojek, paman belta, paman beca, apapun pekerjaannya, tapi punya cita-cita semoga pada suatu hari nanti bisa
pergi ke Baitullah atau umroh atau berhaji. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ia rajin mengumpulkan uang dari hasil menyemir sepatu. Menyemir itu membersihkan sepatu dari debu dan membuat sepatu menjadi bersih dan mengkilat lagi. Nah, itu menyemir. Nah, demi harapan suatu saat nanti ia bisa pergi ke Baitullah, umroh ataupun berhaji. Dari uang yang ia kumpulkan tadi tidak pernah mencukupi untuk ongkos naik haji, karena uang tadi selain untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya makan, bayar sewa rumah, bayar listrik, bayar air, tentunya memerlukan waktu bertahun-tahun. Namun si tukang semir tidak pernah putus asa, selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa segera diberangkatkan menuju Baitullah, menabung sedikit-sedikit. Sudah mengumpulkan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun bertahun, masih belum cukup. Masih belum cukup. Melihat tabungannya sudah lama namun belum cukup, tidaklah menjadi putus asa bagi si tukang semir. Dia terus berusaha, siang berdoa, malam berdoa, bahkan tidak menutup kemungkinan setiap waktu dia berpuasa agar tabungannya segera terpenuhi. Nah, hingga pada suatu hari ketika dia lihat tabungannya tereng, alhamdulillah, tabungannya ternyata cukup untuk dia naik haji. Ia sangat gembira. Namun tiba-tiba ia kaget karena tetangganya di sebelah rumah sedang sakit parah. Tuh, padahal dia sudah bergembira ketika dia lihat tabungannya, masya Allah sudah cukup untuk naik haji. Saking gembiranya dia bersyukur, sujud syukur. Namun dia mendengar bahwa tetangga sebelah rumahnya sedang sakit parah dan memerlukan banyak biaya untuk segera berobat. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para Facebooker yang sedang live mengikuti siaran pada pagi hari ini, si tukang semir pun mengunjungi tetangganya yang sedang sakit tersebut. Jadi dikunjungi, yang juga sama miskinnya dengan si tukang semir. Terdengar tetangganya merintih kesakitan, aduh, yang dideritanya. Jadi sakitnya itu sangat sakit yang diderita oleh tukang semir, yang diderita oleh tetangga tukang semir. Nah, karena kasihan, si tukang semir pun memberikan semua tabungan hajinya untuk tetangganya agar bisa segera berobat. Masya Allah. Jadi si tukang semir tadi kasihan melihat tetangganya yang merintih kesakitan, menderita kesakitan, kemudian semua tabungan hajinya diberikan kepada tetangganya tadi agar tetangganya bisa segera berobat dan bisa pulih seperti sedia kala. Kemudian si tukang semir memang batal naik haji. Dia tidak pergi naik haji, tidak jadi karena tabungannya tidak digunakan untuk beli tiket haji. Tetapi dalam hatinya ia senang karena dia bisa memberi bantuan kepada orang lain. Dia memberi harapan hidup lagi kepada tetangganya dan ketenangan kepada tetangganya lagi, dan menghilangkan penderitaan tetangganya yang sedang ditimpa musibah dan membutuhkan biaya untuk berobat yang banyak. Nah, seperti biasa setelah ia gagal naik haji, jadi karena dananya atau uang tabungan tadi diberikan kepada tetangganya untuk berobat, maka si tukang semir tidak jadi naik haji. Maka seperti biasa, si tukang semir kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, pergi ke pasar, mencari pelanggan untuk menyemir sepatu. Nah, singkat cerita, dan sementara itu di kampung sebelah terdengar ada beberapa saudagar kaya yang berangkat naik haji. Nah ini,
Jadi di kampung sebelahnya si tukang semir tadi terdengar ramai orang untuk pergi haji. Bahkan yang naik haji si kaya A, si kaya B, saudagar A, saudagar B, rata-rata orang kaya informasinya. Pada suatu ketika, ini ceritanya sudah di Padang Arafah ya. Ceritanya tetangga kampung sebelah ini sudah di Padang Arafah. Naik haji ceritanya di Padang Arafah. Jadi orang kampung sebelah bercerita pada suatu hari di Padang Arafah, sebagian jamaah haji sedang tertidur pulas. Jadi kecapean. Jadi jamaah haji yang di Arafah karena jalan kaki jauh berkilo-kilo, kelelahan, tidurlah di Padang Arafah. Tidurnya dengan pulas. Nah, dan saudagar kaya yang pergi haji dari kampung sebelah tadi ikut tertidur pulas juga. Nah, di tengah-tengah keramaian jamaah haji. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Suara Al Istiqomah di frekuensi 105,7 MHz, dan para Facebooker. Nah, Facebooker apa Facebook yang sedang menonton live di akun Aspianor. Dalam tidurnya tadi, sang saudagar bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, orang yang dirindukan oleh seluruh umat Muslim, orang yang dikasihi, orang yang dicintai, orang yang termulia di antara semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi saudagar yang naik haji tadi bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak menyia-nyiakan dalam kesempatan itu untuk bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini?" Wow. Jadi saudagar tadi bertanya kepada Rasulullah dalam mimpinya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang tahun ini hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Jadi saudagar tadi bertanya kepada Rasulullah dalam mimpinya. Dalam pertanyaannya dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang tahun ini hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad SAW menyebutkan satu nama dengan ciri-ciri bahwa orang itu adalah si tukang semir sepatu. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa yang diterima pahalanya seperti pahala haji tahun ini adalah si fulan dengan ciri-ciri dia adalah tukang semir sepatu. Saudagar tadi pun terkejut dan kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa dia? Berasal dari mana dia?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Dia hamba Allah dari kampung sebelah kamu, tetangga kamu," kata Rasulullah. Kemudian saudara kaya tadi yang sedang bermimpi tadi, atau tetangganya si tukang semir itu bertanya lagi karena tidak percaya, mana mungkin ada seorang yang naik haji dari kampung itu, karena setahu saya, kata saudara tadi, tidak ada yang naik haji. Yang naik haji adalah kampung saya. Wah, seperti itu. Karena kampung si tukang semir itu orang miskin semua, jadi nggak ada yang bisa naik haji, kata saudagar kaya tadi. Bahkan dari penghasilan mereka tidak ada yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kata saudagar kaya yang sedang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah itu. Tiba-tiba saudagar tadi terbangun dari tidurnya. Singkat cerita lagi, setelah pulang dari naik haji, sang saudagar tadi mencari orang yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam mimpinya tadi. Dicari. Maka saudagar tadi pergi ke kampung sebelah untuk mencari tukang semir sepatu tadi. Dan setelah bertemu dengan orang yang ia cari, ternyata ia hanyalah seorang yang biasa-biasa saja. Pekerjaannya hanya tukang semir sepatu.
rumahnya gubuk dari bambu reot. Reot itu mau roboh. Tidak ada perabotan dalam rumahnya. Yang ada hanya panci dan tungku kayu. Jadi memasaknya pakai kayu. Tidak ada kulkas, tidak ada kipas angin, tidak ada tempat tidur. Tidurnya hanya beralaskan apa itu? Tikar. Dan hanya ada seperangkat alat untuk menyemir sepatu. Tuh. Sang saudagar pun terheran-heran, lalu bertanya kepada sang semir sepatu itu, apakah tahun ini kamu naik haji? Kata sang saudagar tadi, karena dalam mimpi aku bertemu dengan Rasulullah dan berkata tentang namamu. Kata sang semir tadi, tukang semir sepatu tadi, aku belum pernah naik haji, tetapi barangkali niat naik haji dan kerja kerasku dan tekadku untuk membantu. Jadi kata sang tukang semir tadi, tetapi aku punya niat untuk naik haji, punya niat yang sangat kuat, punya niat yang sangat keras, dan aku berusaha, aku bekerja, dan aku telah mengumpulkan uang, dan uang itu sebenarnya sudah cukup untuk aku pergi naik haji. Tetapi aku tidak, karena uang tersebut aku berikan kepada tetanggaku yang sedang sakit. Nah, hingga aku tidak jadi naik haji atau batal karena uangnya telah aku serahkan kepada tetanggaku yang sedang sakit keras. Mungkin dengan niatku tadi, dengan kerja kerasku tadi, dan dengan keikhlasanku membantu tetanggaku yang sakit, Allah mengganjarkan pahalanya seperti pahala orang yang sedang berhaji, bahkan diganjar dengan ganjaran haji yang mabrur. Itu tertuang dalam sebuah kitab karya yang ada di kitabnya Imam Syafi'i. Nanti bisa dibuka, biasanya di sana ada cerita-cerita tentang orang-orang soleh yang di yang termuat dalam cerita-cerita kaum sufi, yang itu dibuat untuk itibar kita sebagai pelajaran, sebagai ibrah, dan tentunya semoga kita yang hidup di zaman akhir ini banyak memetik pelajaran-pelajaran daripada para sahabat-sahabat, para orang-orang soleh, dan orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suri tauladan kita di kemudian hari. Tentunya tidak lepas daripada mempelajari tentang kehidupan Rasulullah SAW. Nah, hikmah cerita di akhir cerita yang singkat ini, marilah kita belajar dari tukang semir sepatu tersebut. Walaupun hidupnya sangat miskin, akan tetapi dia rela berkorban untuk tetangganya yang sedang membutuhkannya. Masya Allah, luar biasa. Membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Apapun yang kita sanggup berikan kepada mereka, maka berikanlah. Meskipun yang kita berikan kecil, tetapi sangat besar bagi mereka. Dan insya Allah yang kecil tadi diganjar dengan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cerita singkat pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak atau Ulun pun untuk kembali membacakan pesan-pesan. Nah, ini ada pesan-pesan dari anak-anak Bapak yang ada di rumah, dan sahabat Facebook yang ingin titip pesan juga bisa menchat ke nomor WA 0812 5056 3208. Titip salam atau request lagu untuk 15 menit ke depan. Jadi sebelum kita melanjutkan tentang pembelajaran HW. Jadi itulah cerita singkat atau hikmah dari pembelajaran literasi kita pada pagi hari ini. Dan bagi anak Bapak yang nantinya ingin berkisah juga, Pak, ulang hendak berkisah di radio, boleh.
Atau Amang Jidi di rumah anak berkisah pantun atau memaloy, boleh juga. Nah, Amang Jidi yang ada di rumah lah. Nanti ulun tunggu di studio radio Suara Al Istiqomah. Kemudian anak-anak Bapak yang ada di SD 2, yang ada di SMP, TK Asia, yang ingin bercerita juga, Bapak tunggu di studio ini. Nah, Aput sedang menonton. Selamat pagi Aput, Pak Mulyani, selamat pagi, semoga Pak Mul sehat walafiat selalu. Ada Arif, ini ada Arifin, kemudian ada Ibu Ratna Ratni ya, ini semoga sehat walafiat selalu. Dan semoga kita semua selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita membacakan salam-salam, kita dengarkan lagu anak-anak. Jadi ini lagu anak-anak tahun berapa ini? Tadi ada request Din Assalam. Nah, ini dari anak kelas 6 Rosid. Pak, minta puterin lagu Din Assalam. Nah, kita putarkan dari cover by Sabian. Selamat mendengarkan. Oke, live-nya kita sampai di sini.